Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan anatomi dan ukuran tengkorak bayi. Saya sendiri Hanifah Widyadana dengan NIM P029. Dengan saya Salsabila Faradi Bazalianti dengan NIM P027. Saya Evan Nurullah dan NIM P028. Dengan saya Ferlina Winda Isma dengan NIM P3030. Saya Enin Sistia Putri dengan NIM P033. Anatomi tengkorak bayi. Saya Salsabila Faradi Bazalianti dengan NIM P027 akan menjelaskan anatomi kepala bayi beserta bagian-bagiannya. Kepala bayi atau janin merupakan bagian terpenting dalam persalinan karena perbandingan antara besarnya kepala dengan luasnya panggul merupakan hal yang menentukan kelancaran proses kelahiran. Apabila bagian kepala dapat melalui jalan lahir, maka bagian-bagian lainnya dapat menyusul keluar dengan mudah. Bagian tengkorak janin dibagi menjadi dua, yaitu bagian tulang fasial atau wajah dan bagian tempurung kepala atau tulang kranial. Bagian tulang muka terdiri atas os nasal atau tulang hidung, os zygomatikum atau tulang pipi, os maksilar atau tulang rahang atas, os mandibular atau tulang rahang bawah, os lakrimal atau tulang mata, dan os septum nasal atau tulang sekat rongga hidung. Kemudian, bagian tempurung kepala merupakan bagian terpenting dari persalinan karena biasanya tengkoraklah yang paling depan atau paling bawah dan paling awal keluar. Bagian ini terdiri atas os frontalis atau tulang dahi yang terdiri atas dua bagian yaitu dextra dan sinistra. Kemudian ada os parietalis atau tulang ubun-ubun yang juga terdiri atas dextra dan sinistra, serta tulang temporalis atau tulang pelipis yang terdiri atas dextra dan sinistra. Yang kemudian yang terakhir adalah os occipitalis atau tulang kepala belakang. Pada persalinan, tulang-tulang bagian muka melekat dengan erat satu sama lain dan berlawanan dengan tulang-tulang bagian tengkorak yang agak lama hubungannya. Antara tulang-tulang tersebut terdapat sela tengkorak atau sutura yang merupakan garis-garis lekukan yang ada pada tengkorak, yang pada janin memungkinkan pergeseran. Apabila kepala bayi tertekan, maka tulang yang satu akan bergeser ke bawah tulang ubun-ubun. Sutura ubun-ubun penting diketahui untuk menentukan letak kepala bayi atau janin dalam jalan lahir. Sutura-sutura pada tengkorak janin. Kenalkan, saya Enin Sistia Putri dengan NIM 033. Di sini saya akan membahas tentang sutura-sutura kepala. Yang pertama, sutura frontalis yang berada di antara os frontal kanan dan kiri. Kemudian, sutura sagittalis atau sela panah di antara os pariental kanan dan kiri. Selanjutnya, sutura coronalis yaitu yang membagi os frontalis dan os parientalis. Lalu selanjutnya, sutura lamboidea yang membagi antara kedua os parientalis dan os occipitalis. Ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Perkenalkan, nama saya Hanifah Widyadana dengan NIM 029. Saya akan menjelaskan tentang ubun-ubun besar dan ubun-ubun kecil. Yang pertama adalah ubun-ubun besar atau yang disebut fonticulus mayor. Ini adalah pertemuan antara struktura sagittalis, struktura coronalia, dan struktura frontalis. Nah, ini adalah lubang besar yang terdapat pada tengkorak, berbentuk seperti panah dan ditutupi oleh selaput. Lalu selanjutnya ada ubun-ubun kecil atau yang disebut dengan ventriculus minor. Ini bukan lubang terbesar pada tengkorak, tetapi tempat tiga struktura bertemu. Yang pertama adalah pertemuan antara struktura Lamboidea dan struktura sagittalis. Nah, ubun-ubun ini akan tertutup saat anak usia 1,5 sampai 2 tahun. Ukuran kepala bayi. Perkenalkan, saya Ferlina Winda Isma dengan NIM P030. Di sini saya akan menjelaskan tentang ukuran kepala bayi. Yang pertama, ukuran muka belakang. Diameter suboccipitobregmatica
mulai dari foramen magnum ke ubun-ubun besar kurang lebih 9,5 cm. Diameter suboccipital frontalis dari foramen magnum ke pangkal hidung kurang lebih 11 cm. Diameter fronto-occipitalis dari pangkal hidung ke yang terjauh paling belakang kurang lebih 12 cm. Diameter mento-occipitalis dari dagu ke titik terjauh paling belakang kurang lebih 13,5 cm. Diameter submento-bregmatica dari bawah dagu ke ubun-ubun paling besar kurang lebih 9,5 cm. Yang kedua yaitu melintang. Diameter biparietalis, ukuran yang terbesar antara kedua os parietal, kurang lebih 9 cm. Diameter bitemporalis, jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri, kurang lebih 8 cm. Ukuran lingkaran kepala bayi. Perkenalkan, saya Eva Nabibah dengan NIM P28. Di sini saya akan menjelaskan ukuran lingkaran kepala bayi. Circumferentia suboccipitobregmatica atau lingkaran kecil kepala, rata-rata ukurannya adalah 32 cm. Circumferentia fronto-occipitalis atau lingkaran sedang kepala yang diukur dari pangkal hidung sampai belakang kepala, ukuran rata-ratanya adalah 34 cm. Circumferentia mento-occipitalis atau lingkaran besar kepala yang diukur dari ujung dagu sampai belakang kepala, ukuran rata-ratanya adalah 35 cm.